warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif dari Forum News Network. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan akan menggelar sidang laporan pelanggaran kode etik terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Laporan itu diprioritaskan ditempatkan pada hari pertama sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena erat kaitannya dengan batal tidaknya Gibran Rakabuming Putra Presiden Jokowi itu maju pada Pilpres 2024. Ini berkaitan dengan batas waktu penggantian calon presiden dan calon wakil presiden yang dimulai tanggal 26 dan akan berakhir tanggal 8 November ya. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Laporan terhadap Anwar Usman itu diajukan oleh ahli hukum tata negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Denny Indrayana melalui kantor hukumnya Integrity Law. Selain laporan Denny, ada 8 laporan lainnya yang akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, 8 laporan lainnya itu hanya berupa pelanggaran kode etik, tidak terkait langsung batal tidaknya proses pencawapresan Gibran. Ini bahkan ada salah satu laporan itu yang melaporkan itu sampai 9 orang anggota Mahkamah Konstitusi, semua dilaporkan. Ada juga laporan terhadap Saldi Isra yang menyampaikan dissenting opinion. Ini juga dilaporkan, dianggap ini merupakan pelanggaran kode etik. Padahal kan sebenarnya yang disampaikan oleh Saldi Isra dan juga Arief Hidayat itu justru membongkar fakta terjadinya perselingkuhan atau kelancangan dalam pengambilan keputusan terhadap putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi yang kemudian memungkinkan atau meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Itu justru malah dilaporkan. Kepastian bahwa laporan dari kantor pengacara Integrity Law yang akan mendapat prioritas pada sidang hari pertama itu disampaikan oleh Denny Indrayana melalui channel YouTube-nya yang tayang pada hari Jumat kemarin. Ada perkembangan penting pada persidangan etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya akan diperiksa pada hari Selasa 31 Oktober minggu depan. Jika Hakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar etik, putusan MK nomor 90 tahun 2023 harus dinyatakan tidak sah. Dan akibatnya Gibran Jokowi semestinya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Ini menarik, ini dia menyebut namanya Gibran Jokowi. Ya sebenarnya juga nggak terlalu salah karena Golkar itu sempat mengusulkan agar nama Gibran Rakabuming itu ditambahin di belakangnya namanya Jokowi gitu ya, supaya lebih afdol bahwa orang tahu ini anaknya Jokowi. Padahal kan tanpa nama Jokowi pun orang juga tahulah bahwa Gibran adalah putra Pak Jokowi. Itu tadi narasi yang ditulis sebagai pengantar video dari Denny Indrayana. Saya sudah mendapat izin untuk mengunggah kembali video tersebut. Mari kita simak penjelasan lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sedang ada proses yang sangat penting di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bisa mempengaruhi pencalonan dan bahkan hasil pemilihan Presiden 2024. Perkembangan terbaru kemarin hari Kamis, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menghadirkan beberapa pemohon termasuk kami dan menjelaskan kenapa saya mengajukan pengaduan. Ada 2 surat yang kami sampaikan per tanggal 27 Agustus lebih kurang 2 bulan yang lalu dan per 23 Oktober. Karena kami melihat ada benturan kepentingan yang terang benderang dilakukan oleh hakim terlapor Ketua MK Anwar Usman. Selanjutnya pada Selasa yang akan datang saya diundang untuk menyampaikan permohonan sekaligus bukti. Ini perkembangan yang sangat penting dan perlu sama-sama kita kawal.
putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pendapat saya bukan hanya bisa menjatuhkan sanksi administratif etis kepada Hakim Anwar Usman, tetapi lebih jauh bisa menjadi dasar untuk menyatakan putusan 90 tentang syarat umur Capres-Cawapres yang menyebabkan Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai Cawapres juga tidak sah. Saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan, ada pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur jika ada hakim konstitusi tidak mundur pada ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara, menyebabkan putusannya menjadi tidak sah. Jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada pelanggaran etika oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan konsekuensinya putusan 90 menjadi tidak sah berdasarkan pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tadi, maka konsekuensi lanjutannya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang didasarkan pada putusan 90 juga menjadi tidak memenuhi syarat. Karena putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukan hanya akan terkait adanya pelanggaran etika oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman atau tidak, tetapi juga bisa terkait dengan putusan menjadi tidak sah dan tidak memenuhi syaratnya Gibran Rakabuming Raka, maka putusan sebaiknya dilakukan jauh sebelum 8 November 2023. Karena apa? Karena jadwal pencalonan presiden yang ditetapkan KPU itu untuk pasangan pengganti dimulai sejak 26 Oktober dan berakhir di tanggal 8 November. Karena itu menjadi penting untuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dilakukan sebelum 8 November. Saya punya keyakinan dengan kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dan didampingi Profesor Bintang Saragi dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahidudin Adam, proses yang akseleratif ini bisa dilakukan karena penting untuk menyelamatkan bukan hanya MK, menyelamatkan Pilpres kita dan menyelamatkan negara hukum Indonesia. Lebih jauh, bagaimana diskusi saya dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan Profesor Jimli Asidiki tentang pentingnya memutus sebelum 8 November ini akan dilihat dalam video berikut ini. Izin bicara Denny Indrayana. Oh iya boleh silakan. Yang mulia, dengan segala hormat izin menyampaikan terkait dengan jadwal yang mulia. Salah satu pertimbangan ada kerugian kami sebagai perseorangan maupun sebagai yang concern dengan kepemiluan ini adalah tentu kaitannya dengan pemilihan presiden 2024. Saya baru saja membuka lagi jadwal yang mulia, dan jadwal yang terkait dengan pemeriksaan etik ini adalah pengusulan bakal pasangan calon pengganti di KPU. Tahapannya itu yang mulia, kalau menurut jadwal yang kami baca adalah 26 Oktober hari ini sudah bisa ada calon pengganti hanya sampai tanggal 8 November yang mulia. Dan itu artinya hanya kalau kita berhitung hari kerja dari sekarang sampai tanggal 8 November itu hanya ada, saya tadi hitung 10 hari kerja. Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi pertimbangan yang mulia, tentu saja. Tapi salah satu kenapa kami punya
maksud untuk tadi kalau Yang Mulia mengatakan serius hadir, salah satu yang menjadi perhatian publik dan pertanyaan publik adalah apakah ada gunanya pemeriksaan ini, karena concern kami dengan putusan 90 yang kontroversial itu sebenarnya adalah keterkaitannya dengan pasangan calon di Pilpres 2024 dan waktu terakhir untuk mengajukan penggantiannya adalah 8 November yang 10 hari kerja dari sekarang. Karena itu tentu dengan kebijakan Yang Mulia, dengan kewisdoman Yang Mulia, kami hanya ingin menyampaikan mohon dipertimbangkan dengan waktu yang terbatas ini apakah memungkinkan kita melaksanakan dengan cepat, dan tentu saja akhirnya banyak hal yang harus diakselerasi termasuk pemeriksaan-pemeriksaan seandainya memungkinkan keterkaitannya dengan masa pendaftaran pengganti tadi yang berakhir di 8 November 2023. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Mengenai yang diminta oleh Pak Denny itu, ya harus diterima, apa boleh buat, gitu ya. Nanti kami rapatkan bagaimana way out-nya untuk misalnya yang rombongannya Pak pelapor Pak Denny dan kawan-kawan atau integrity law office ini apa didahulukan atau dibelakangkan. Jadi mungkin karena sifat laporannya agak sedikit beda dengan yang lain. Misalnya yang saya baca itu mempersoalkan juga mengenai keabsahan putusan dan dengan kemungkinan putusan dibatalin berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Ntar dulu soal benar salahnya, tapi itu yang antara lain yang dipersoalkan. Nah, kalau begitu bisa aja didahulukan. Yang Mulia, kami siap untuk membuktikan dan siap untuk menyelamatkan bersama-sama dengan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia, kita selamatkan sama-sama Yang Mulia, insya Allah. Dari penjelasan Profesor Denny tadi bahwa bila Anwar Usman itu dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan MK 90 itu batal. Dan Gibran juga tidak bisa maju menjadi calon wakil presiden. Yang jadi pertanyaan, apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berani mengambil keputusan yang dipastikan bakal mengguncang dunia perpolitikan kita itu? Sebab sudah menjadi rahasia umum lah keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu ya tak lepas dari campur tangan istana. Jadi ada kepentingan tangan-tangan istana yang bermain melalui Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Katakanlah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berani mengambil keputusan itu dan menyatakan bahwa Anwar Usman itu melanggar kode etik, dan dengan begitu berarti kan putusan itu juga sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tadi itu harus batal juga. Pertanyaannya, apakah implikasinya itu memang sampai seperti itu bisa membatalkan putusan MK? Sebab ranah dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini kan hanya masalah etis, bahwa sesuai dengan bunyi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 5 dan 6, konsekuensi putusan batal, pertanyaan lainnya, siapa yang akan mengeksekusi keputusan itu? Jadi ini dapat dipastikan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini akan penuh drama hukum, perdebatan dari para ahli hukum, dan juga drama politik. Dan ini yang saya kira justru sisi menariknya adalah drama-drama politiknya itu. Baik ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak laporan tersebut, apalagi kalau kemudian menerimanya, semuanya penuh drama. Jadi saya sarankan jangan sampai dilewatkan ini ya, persidangannya ini. So don't miss it. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.